Hai, selamat datang di channel Cerita Seram Dunia. Di sini, kita akan bercerita tentang cerita-cerita seram dan mistis dari berbagai tempat yang ada di seluruh dunia ini. Bisa cerita seram yang ada di Indonesia, mungkin cerita seram dari Thailand, atau mungkin cerita seram dari negara-negara lain yang ada di seluruh dunia ini. Jadi, pastinya akan menarik karena akan banyak pengalaman-pengalaman mistis yang asing dan baru untuk kita semua. Tanpa panjang lebar lagi, ayo kita mulai cerita seram kita hari ini. Cerita seram kita kali ini merupakan pengalaman seorang pendaki di area Gunung Lawu, Jawa Tengah. Tanpa sengaja, dia terbawa masuk ke dalam sebuah pasar yang ternyata adalah sebuah pasar setan. Mari kita dengarkan ceritanya. Sore itu, aku dan seorang temanku memutuskan untuk mencoba rute pendakian Gunung Lawu pada malam hari. Merasa berani dan sanggup, karena aku tinggal di daerah yang dekat dengan gunung ini, dan ini merupakan rute yang sudah sangat sering aku lalui. Kami menghirup udara dingin sore yang mulai bertiup agak kencang, sementara kabut tebal mulai menyelimuti jalur pendakian Gunung Lawu. Langit sudah terlihat agak gelap. Suasana sunyi yang tidak biasa ini terasa berat di dadaku, seperti beban yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Kami, pendaki yang berani menantang kegelapan ini, berjalan dengan hati-hati di antara jalur tanah yang licin, menyusuri jalur yang kabur oleh kabut tebal. Di tengah perjalanan, dalam gelap yang menyelimuti segala sesuatu, aku merasakan kehadiran yang tak terlihat, sebuah kehadiran yang mengganggu pikiranku lebih dari yang bisa kubayangkan. Suara-suara samar terdengar di antara pepohonan, menciptakan ketegangan yang menggigilkan tulang belulangku. Apakah itu hanya angin yang bermain-main dengan dedaunan kering? Ataukah itu sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Suara-suara lirih mulai terdengar di antara gemuruh, suara keramaian seperti di pasar yang dihembuskan oleh angin malam. Aku mencoba menepisnya sebagai hayalan, sebagai imajinasi yang berlebihan. Namun, di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu bahwa itu bukanlah sekadar hayalan. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, sesuatu yang melampaui pemahamanku. Dan kemudian, aku merasakan langkah-langkah ringan yang mendekat, hati-hati, perlahan-lahan. Suara itu menyusup ke dalam benakku, menciptakan ketakutan yang tak terbantahkan. Di antara gemuruh yang melanda pikiranku, terdengarlah bisikan yang menakutkan. Apa yang kau cari di sini? Aku menahan nafasku saat langkah-langkah ringan itu semakin dekat, menyatu dengan bisikan angin malam yang menyeramkan. Hatiku berdegup kencang di dalam dadaku, karena aku tahu bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang mengintai di dalam kegelapan. Dengan langkah ragu, aku melangkah maju, berusaha menyingkirkan ketakutanku. Namun, aku merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung, di mana realitas dan ilusi menyatu menjadi satu. Kabut tebal mulai menyusup ke dalam pikiranku, membuatku semakin terjebak dalam kegelapan. Aku berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi di sekitarku, tetapi jawaban yang aku temukan hanya menguatkan ketidakpastian yang kian menghantui diriku. Dan kemudian, seperti dari dalam bayangan yang menyeramkan, terdengarlah suara yang menakutkan lagi. Jangan ganggu kedamaian kami. Bisikan itu kembali menghantui pikiranku, menciptakan rasa takut yang tak terlukiskan. Aku berusaha menjawab, tetapi suara itu hanya bergema di dalam keheningan malam yang sunyi. Tak ada yang menjawab pertanyaanku, hanya kegelapan yang menyelimuti segala sesuatu, meninggalkanku dalam ketidakpastian dan kebingungan yang menghantui. Dalam kegelapan yang mengancam, Aku merasa seperti terperangkap di dalam perangkap yang tak terlihat,
di mana setiap langkahku dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Dan di antara gemuruh yang melanda pikiranku, aku tahu bahwa petualangan di Gunung Lawu baru saja dimulai. Tiba-tiba, dalam kilatan cahaya yang redup, aku melihat sesosok bayangan gelap yang bergerak di antara pepohonan. Hatiku berdegup lebih kencang, detaknya terdengar nyaring di telingaku. Aku merasa seperti terpanggil oleh kekuatan tak terlihat, sementara ketakutan memenuhi setiap serat tubuhku. Tanpa sadar, aku terdorong maju menuju bayangan itu, seperti terhipnotis oleh panggilan yang tak bisa kuabaikan. Semakin dekat aku mendekat, semakin jelas aku melihat sesosok makhluk yang tak terlukiskan, tubuhnya terbungkus oleh bayangan yang mengancam. Tiba-tiba, bayangan itu berhenti di depanku, matanya yang gelap menatapku dengan penuh kebencian. Aku merasa kaku, tak bisa bergerak di tempat, sementara kegelapan yang menyelimutinya semakin mengintensifkan ketakutanku. Suara yang menakutkan bergema di dalam keheningan malam. Aku merasakan kekuatan tak terlukiskan di balik kata-katanya, memaksa diriku untuk tunduk pada kekuatan yang jauh lebih besar dariku. Dalam kegelapan yang menyelimutiku, aku merasa seperti terhisap ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung, tanpa harapan untuk bisa kembali lagi. Dan di saat itu juga, aku menyadari bahwa pasar setan Gunung Lawu bukanlah sekadar mitos belaka, tetapi kebenaran yang menakutkan yang tersembunyi di balik kabut tebal itu. Dalam keheningan yang menyelimuti jalur pendakian Gunung Lawu, aku merasa seperti terperangkap dalam labirin gelap yang tak berujung. Suara-suara menyeramkan masih bergema di telingaku, menciptakan aura ketakutan yang mencekam di sekelilingku. Tiba-tiba, di tengah kegelapan yang menyelimuti segala sesuatu, aku melihat sesuatu yang menakjubkan. Sebuah cahaya samar-samar muncul di kejauhan, menarikku dengan kekuatan yang tak bisa kuabaikan. Tanpa berpikir dua kali, aku bergerak menuju arah cahaya itu. Hati-hati melangkah di antara batu-batu yang berlumut di jalur pendakian. Semakin dekat aku mendekat, semakin terang cahaya itu bersinar, memenuhi hatiku dengan harapan palsu akan kebebasan. Namun, semakin aku mendekat, semakin jelas aku menyadari bahwa cahaya itu hanyalah ilusi yang memikatku ke dalam perangkap yang lebih dalam. Saat aku tiba di depan cahaya itu, aku terperangkap dalam ilusi yang menakutkan. Seketika, sekelilingku berubah menjadi sebuah pasar yang ramai, di mana makhluk-makhluk gaib bergerak di antara penjual dan pembeli yang tak kasat mata. Aroma yang menyeramkan memenuhi udara, sementara suara-suara bisikan memenuhi telingaku dengan kecemasan yang tak terkendali. Aku berusaha untuk melarikan diri, tetapi aku sadar bahwa aku telah terperangkap dalam dunia yang lebih gelap dari yang bisa kukatakan. Setiap langkahku terasa terikat oleh kekuatan yang tak terlihat, memaksaku untuk tetap berada di dalam ilusi yang menyeramkan ini. Sementara aku merasakan kegelapan semakin merangkul diriku, aku tahu bahwa aku harus mencari jalan keluar sebelum terlambat. Namun, di dalam pasar setan Gunung Lawu, jalan keluar terasa semakin jauh, dan aku terus tenggelam dalam lautan ketakutan yang tak berujung. Dalam kegelapan yang menyelimuti pasar setan Gunung Lawu, aku merasa putus asa. Ilusi yang menakutkan ini semakin menghantui pikiranku, memperkuat rasa takut yang telah menyelimuti diriku sejak awal. Namun, di tengah kegelapan yang menyelimuti segala sesuatu, aku menemukan kekuatan yang tak terduga. Dengan tekad yang bulat, aku menolak untuk menyerah pada kekuatan gelap yang berusaha membelenggu diriku. Meskipun suara-suara menyeramkan terus menggema di telingaku, aku berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada tujuanku, keluar dari perangkap yang mengancam nyawaku. Dengan langkah hati-hati, aku mulai menelusuri lorong-lorong gelap di pasar setan ini, mencari-cari jalan keluar yang mungkin. Setiap langkahku dihadang oleh hambatan-hambatan yang tak terduga.
Tetapi aku menolak untuk menyerah pada keputusasaan. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang dan melelahkan, aku menemukan sebuah celah kecil yang terang di antara batu-batu yang berlumut. Tanpa ragu, aku memilih untuk melaluinya, mendorong diriku melewati kegelapan yang menyelimuti jalur keluar. Saat aku melintasi batas antara ilusi dan kenyataan, aku merasakan beban yang terangkat dari pundakku. Ternyata, saat itu temanku sedang berusaha menyadarkanku dengan mengguncang-guncang tubuhku sambil mengucapkan doa-doa. Sedang aku mulai sadar dan membuka mataku perlahan. Kulihat matahari terbit di ufuk timur, menyinari jalur pendakian Gunung Lawu dengan cahaya yang hangat dan menyegarkan. Aku merasa lega, seolah-olah aku telah lolos dari cengkeraman kematian itu sendiri. Dengan langkah yang mantap, kami memutuskan melanjutkan perjalanan untuk kembali keluar dari jalur pendakian itu. Membawa dengan diriku pengalaman yang menakutkan namun menggugah jiwa. Dan meskipun bayangan pasar setan Gunung Lawu masih menghantui pikiranku, aku tahu bahwa aku telah menemukan keberanian di dalam diriku yang tak terduga. Sehingga, dengan hati yang berdebar-debar dan tekad yang bulat, aku melangkah maju, siap untuk menghadapi semua misteri dan kegelapan yang masih menanti di perjalanan yang panjang ini. Selamat tinggal pasar setan Gunung Lawu. Terima kasih telah menyaksikan cerita seram di channel Cerita Seram Dunia. Ingatlah untuk selalu berhati-hati di dunia yang penuh dengan misteri. Siapa tahu apa yang mungkin mengintaimu di balik bayang-bayang. Semoga kisah ini tidak meninggalkan jejak yang menghantui di benak kita saat malam tiba. Sampai jumpa di cerita seram dunia berikutnya. Cerita-cerita seram dan mistis yang ada di dunia ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya.